ketemu lagi di review hari ini Mas. Kali ini saya punya tegek baru. Ada yang sudah punya ini. Ini saya kurang paham produk dari mana. Yang jelas mereknya, tulisannya XFT, Pure Carbon Fishing Rod. Ada yang sudah punya? Kita akan review hari ini Mas. XFT. Secara keseluruhan bentuk boxnya seperti ini. Di bagian bawah itu ada tulisan XFT. Ini zoom system 500, 450 dan 400. Di sisi bagian samping kanan boxnya ini ada spesifikasi singkat. Saya bacakan yang di 500 ya Mas. Ini top diameternya 0,8, diameter bawahnya 23,2, beratnya di 102,3, ada 10 section dan ruas tertutupnya 66 cm. Kita akan coba buka dalamannya Mas. XFT, XFT. Apa artinya itu Mas? Kalau ada yang tahu bisa komen ke sini Mas. Saling berbagi informasi. Oke, kita buka dulu dalamannya. Ini kita bereskan lagi. Nah, taruh sini. Oke. Sarung tegeknya ini bahannya rajut Mas. Ini merah hitam kombinasi dengan garis warna putih. Kita buka unitnya. Masih dilapisi lagi dengan plastik. Nah, seperti ini bentuknya. XFT. Ini menggunakan bahan karbon dari produk Toray Mas. Sama dari produk-produk Iguruway, menggunakan Toray juga. Pure Carbon Fishing Rod. Ke bagian tengah sini ada tulisan 500. Powerful and highly sensitive pure carbon fishing rod. Ini XFT-nya. Ada berapa tulisan XFT ini? 1, 2, 3. Di sisi bagian belakang ini hanya ada stiker tanda peringatan bahaya saja. Dari sisi warna, ini di bagian pangkal ini glossy. Yang doff hanya di bagian ini saja. Ada tulisan master dengan kombinasi garis. Ada tanda bintang 3. Ini warnanya apa ini ya? Coklat kemerahan Mas. Nah, di bagian ini ada warna emas dipisahkan dengan warna garis silver. Di bagian atas ini warna glossy sama dengan warna di bagian gagangnya. Nah, tutupnya ini modelnya seperti ini. Rata-rata joran zoom kurang lebih sama. Seperti di Ryoshi Saga kemarin tutupnya juga sama seperti ini. Ada tulisan LY18. Nah, seperti ini bentuknya. Ini 3 zoom. 1, 2, 3, 500, 450 dan 400. Kita putar sini biar sinkron. Nah, ini kita akan lihatkan dari jarak dekat biar tidak penasaran Mas. Tutup bawahnya ini sudah logam dengan warna emas, sudah dilengkapi dengan seal karet juga. Ini ada tulisan Pure Carbon Fishing Rod XFT. Nah, ini warnanya coklat kemerahan. Ada tulisan master. Ke bagian atas ini warna emas glossy. Di bagian tengah sini ada tulisan 500 warna hitam dengan dasar warna coklat kemerahan, jadi kurang begitu tampak. Di bagian atas ini ada tulisan XFT lagi. Ini 500, 450 dan 400. Di sisi bagian belakangnya ini tidak ada tulisan ataupun motif macam-macam, hanya ada tanda peringatan saja, stiker di bagian belakang ini. Nah, ini. Oke, sampai ke bagian atas ini semua polos dan ini warnanya glossy semua Mas. Nah, ini ada yang tahu ini garis apa? Nah, nanti kita jelaskan Mas. Fungsi dari garis warna emas ini. Oke, sebelum kita buka ruasnya, kita akan cek dulu panjang reelnya Mas, panjang tertutupnya.
Ini di ukuran 63 cm. Ini ya, 63 cm persis. Untuk beratnya kita akan timbang di sini 130 gram, Mas. Ini yang ukuran 500 ya, 130 gram. Di spesifikasi dosnya sini tadi tertulis berapa? 500-nya di 102,3. Oke, kita akan coba cek apakah kalau tanpa tutup depan ini 103, tanpa tutup belakang maksudnya. Ini model zoomnya sama seperti punya Ryoshi Saga, Mas. Coba kita timbang 108, Mas, tanpa tutup belakang. Untuk penampakan susunan ruas dari belakang seperti ini, Mas. Lumayan ada longgar di ruas 1 2 3 1 2 2 3 3 4 4 ke 5 yang paling longgar, Mas. Penampakan susunan ruas dari depan seperti ini. Lumayan longgar-longgar jaraknya, Mas. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, terus 5 ke 6, 6 ke 7. Ini longgar-longgar semua, Mas. Ujungnya ini sudah rolling tip dan sudah ada garis alurnya dari ruas ketiga sampai ruas paling bawah. Jadi tidak perlu susah-susah nyeting lengkungannya lagi, Mas. Nah, ini model tutup belakangnya seperti ini, sama dengan punya Ryoshi Saga. Ini dengan seal karet di bagian belakang, dan ini model zoom sistemnya ini juga pakai karet. Jadi mengurangi kemungkinan terjadi pecah di ruas bagian belakangnya, di pangkal ruasnya. Untuk tutup depannya modelnya seperti ini. Nah, ini tutup depannya. Di Saga juga sama seperti ini tutup depannya. Oke, sekarang kita akan hitung jumlah ruasnya, Mas. FT ruas pertama, ini kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya ada 10 ruas. Kita rapikan dulu. Nah, untuk panjangnya, karena ini zoom, jadi panjang masing-masing ruas itu berbeda. Secara otomatis ruas di paling pangkal pasti pendek, Mas. Karena zoom. Nah, ini. Nanti saya lihatkan dari jarak dekat, Mas. Untuk bahannya, ini ruasnya ini karbon. Motifnya ini spiral. Dan di bagian pangkal tiap ruasnya ini sudah ada garis penguncinya. Nah, dilengkapi dengan garis warna emas. Oke. Fungsi dari garis warna emas ini, fungsinya, jadi ini dari pabriknya ini sudah disetting. Jadi ruas dari alurnya ini harus sesuai dengan garis, Mas. Nah, rasanya jadi lebih enak. Jadi lengkungannya itu pas. Kalau kita setting secara manual, sebelum kita custom kolong, biasanya kita kasih garis juga seperti ini sama. Ini fungsinya untuk menseragamkan pembagian beban. Jadi lengkungannya biar sinkron antara ruas di belakang dan ruas di depannya. Nih, semua sudah ada garis penguncinya kecuali ruas 1, 2, dan 3. Oke. Ruas 2 dan 3 dari pangkal ini di ujungnya ada cat warna sama seperti gagangnya, coklat kemerahan dengan kombinasi garis warna hitam dan emas. Kalau yang lain semua polos. Saya ukurkan untuk panjang ruasnya. Ini panjang ruas paling pangkal 49, ruas kedua dari pangkal, zoom pertamanya ini di 54, ruas ketiga dari pangkal, zoom keduanya ini di 60 cm. Dan ini ruas yang ke 1, 2, 3, 4-nya, 4 dari bawah, ini di 58, ruas kelima dari bawah juga sama 58. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5 dari atasnya ini kurang lebih sama sekitar 49 cm. 49 cm. Saya lihatkan dari jarak dekat, Mas.
Penampakan ketebalan ruas dari sisi belakangnya seperti ini. Hitam ini lumayan tebal dan ketebalannya seragam, Mas. Nanti saya ukurkan. Penampakan ketebalan dari sisi depannya seperti ini. Nah, ini ada garis warna emasnya. Di tiap pangkal ruas ini sudah ada garis penguncinya, kecuali ruas 1, 2, dan 3. Lainnya semua ada dan dilengkapi dengan garis warna emas. Ini fungsinya untuk alur lengkungannya, alur lengkungan ruas. Nah, motifnya ini karbonnya spiral Dove, bukan glossy ya Mas, ini Dove. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Di bagian sisi atasnya ini juga ada garis emasnya lurus. Nah, ini sampai ke bagian ujung. Jadi fungsi dari garis emas ini fungsinya untuk menseragamkan bending lengkungannya, Mas. Ini saya ulangi biar lebih jelas. Motif karbonnya spiral, sudah dilengkapi dengan garis alur biar tidak terjadi melintir. Nah, ke bagian ujung ini semua sama. Di bagian ujung tiap ruasnya juga ada garis warna emasnya. Oke, sudah jelas? Sekarang kita akan ukur diameter dan ketebalannya, Mas. Oke, kita akan ukur diameternya. Ini 00. Tutupnya ini juga tidak disertakan ukuran berapa. Kita akan coba ukur ya, Mas. Ini zoom pertamanya ini di 13,0. Zoom keduanya ini di 14,0. Nah, terus diameter ulirnya ini di 21,1. Oke. Kita mulai dari ruas ujung. Ini ujungnya ini sudah rolling tip ya, Mas. Ini sudah bisa muter. Jadi kalau kemungkinan yang tidak suka di custom kolong bisa langsung dipakai cut hitam. Tapi ini kecil. Di bagian pangkal sini diameternya 1,4. Hampir sama seperti Banyuasin. Banyuasin itu juga kecil, Mas. Di ujungnya ini 0,6. Untuk ruas keduanya 3,2 mili di bagian belakang, di ujungnya sini 2,0. Ketebalan di bagian belakangnya ini 0,3. Di bagian depannya sini apakah bisa diukur? Ini 0,2, Mas. Kita lanjut ruas yang ketiga. Diameter di bagian bawahnya 5,0. Diameter atasnya 3,8. Ketebalan di bawahnya 0,4. Ketebalan di sisi atasnya 0,3. Untuk ruas yang keempatnya, diameter di bagian bawahnya 6,7. Diameter bagian atasnya 5,7. Ketebalan di bagian bawahnya 0,5. Lumayan tebal ini. Ketebalan di sisi atasnya 0,4. Paling tebal nomor 4 ini mungkin. Yang nomor 5 kita ukur diameter bawahnya 9,3. Diameter atasnya 7,5. Ketebalan di sisi bawahnya 0,4. Ketebalan sisi depannya 0,3. Kita ruas keempatnya biasanya memang paling tebal karena untuk tumpuan, Mas. Ini sekarang ruas yang keenamnya, diameternya 11,4 di bawah, diameter atasnya 10,1, ketebalan di bawahnya 0,4, ketebalan di sisi atasnya 0,3. Ruas ketujuhnya, diameter di bagian bawah 13,2, diameter di atasnya 12,2, ketebalan di sisi bawah 0,4, ketebalan di sisi atasnya 0,3. Ini ruas yang ke-8-nya, 8 atau 7 ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul. Diameter di bawahnya 14,9, diameter di atasnya 14,4, ketebalan di sisi bawahnya
0,5 0,6 ketebalan di sisi atasnya 0,5. Ruas ke-9-nya diameternya 16,1, diameter sisi atasnya 15,9, ketebalan di sisi belakangnya 0,5 dan ketebalan sisi depannya 0,5 sama. Sebelum lanjut ke tes bending dan tes action, barangkali ada yang mau TG-nya bisa klik link di bawah ini, atau ada yang mau produk lain. Beberapa produk pribadi saya tidak bisa masuk ke affiliate YouTube, tapi saya sertakan linknya di deskripsi Mas, bisa di check out langsung. Sekarang kita akan tes action dan bendingnya Mas. XFT ini produk dari apa saya juga kurang paham. Kalau ada yang mau kasih info bisa komen-komen Mas. Yang ukuran ini zoom system ya Mas, 500, 450 dan 400. Actionnya seperti ini. Tulcuk Mas Pinu. Untuk berat, ukuran diameter dan keterangan lain tadi kita sudah ulas semua lengkap. Actionnya seperti ini. Kelihatan? Saya rasa kelihatan. Untuk center bebannya ini ada di ruas ketiga pangkal Mas, ini ruas ketiga pangkal. Kita turun sedikit. Nah di sini. Saya lihatkan actionnya dari belakang. Nah seperti ini actionnya dari belakang. Pinuk Mas. Saya rasa cukup. Sekarang kita akan tes bendingnya di beban 155 gram dan 252 gram. Di beban 155 gram, sinkronisasi lengkungan ujungnya sudah lumayan parabolik Mas, bagus. Ini sampai ke ruas ketiganya sudah ikut melengkung. Kita akan lihat secara keseluruhannya seperti apa di beban 155 gram. Nah, seperti ini. 155 gram. Lengkungan sudah sampai di ruas 1, 2, 3, 4, 5. Ruas kelima tengah Mas. Sekarang saya akan ganti yang di 252 gram. Seperti apakah lengkungannya? Kita ganti dulu bebannya. Kita coba angkat perlahan. 252 gram. Seperti ini lengkungannya. 1, 2, 3 sampai ruas ketiga dari bawah sudah ikut melengkung, tapi masih cukup nyaman Mas. Nah ini cukup, saya rasa sudah cukup jelas. Set terakhir kita akan tes panjang reelnya. XFT ukuran 500, panjang reelnya apakah benar ada 500 sampai ke atas ini. Oh cuma di 460 berapa ini, tidak ada 470 juga tidak ada Mas, ini 467 sampai di ujung tali, tidak ada 500. Oke, saya rasa cukup reviewnya hari ini Mas. Jadi ini pas waktu disusut ruasnya seperti ini. Nah ini seperti ada tekanan angin yang keluar, jadi agak sedikit berat, tapi untuk zoomnya secara keseluruhan sudah oke. Nah yang saya suka ini sudah ada garis alurnya, jadi kalau yang suka setting tidak perlu bikin garis alur bendingnya lagi, tinggal nurut ini saja. Nah ini kalau kita dorong ini, nah seperti ada tekanan anginnya, rodok abot. Untuk panjang secara keseluruhan memang tidak ada 5 meter seperti spesifikasi tertulis. Untuk rasa tadi dari sisi action kita sudah sudah kita lihatkan. Terus dari sisi center beban juga sudah lihat. Kalau menurut saya masih lebih enak Ryoshi Geisha Mas. Meskipun dari sisi kualitas karbon menurut saya memang lebih bagus di XFT ini Mas. Jenengane susah maring belibet-belibet. Tapi secara keseluruhan oke lah ya.
Dari sisi bahan, rasa, di harga 600 ribuan sudah cukup. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan, harga yang lebih murah dengan kualitas yang hampir sama, Ryoshi Geisha. Tapi pilihan tergantung ke pembeli. Oke, itu saja reviewnya. Terima kasih sudah nonton. Sehat selalu, lancar rezeki. Kita sambung lagi di review yang lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.